Selamat pagi, selamat hari Senin. Selamat kembali berjumpa lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskal Siswari, saudara. Saudara, kalau Anda sekarang melihat perbankan ini nggak hanya bank-bank konvensional aja, tapi juga mulai banyak bank digital bermunculan. Dan popularitasnya juga makin menanjak, saudara. Jadi sepertinya taktik mereka untuk menawarkan kemudahan, fitur-fitur, dan juga jor-joran promo ampuh untuk menggait nasabah. Nah, ini juga jadi indikator kalau sepertinya literasi masyarakat di keuangan digital makin bertambah. Kami akan beberkan kepada Anda beberapa data pagi ini, saudara. Jadi yang pertama adalah Lembaga Penjamin Simpanan ini mencatat di bulan Mei ada penambahan jumlah rekening bank digital yang sangat signifikan, saudara. Anda lihat di bulan Mei 2022, LPS mencatat ada 38,2 juta jumlah rekening bank digital yang pertumbuhannya secara tahunan mencapai 8.238%. Bayangkan, jadi kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya, dalam setahun terakhir ini ada penambahan 8.200% menjadi 38,2 juta rekening. Ini sangat signifikan sekali. Nah, sebagian besar rekening digital atau rekening bank digital ini berasal dari simpanan dengan nominal kurang dari 1 juta rupiah. Ini yang paling besar karena porsinya mencapai 98% dari total simpanan bank digital. Nah, kalau melihat dari jumlah penambahan, lalu tadi nominalnya ini juga sejalan dengan yang mencatatkan bahwa nominal simpanan nasabah di bank digital ternyata pertumbuhannya tidak sebesar dari jumlah rekening bank digitalnya. Jadi selama setahun terakhir simpanan di bank digital nominalnya hanya tumbuh 58,1% secara year on year mencapai sekitar 49,3 triliun rupiah. Nah, kalau Anda melihat angka ini dari jumlah rekening digitalnya lalu juga dari nominalnya, gambaran bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini tergiur dengan promosi dan juga taktik bank digital untuk meraup sebanyak-banyaknya nasabah. Jadi cukup efektif. Tapi memang PR-nya bagaimana ekosistem ini setelah mereka mau masuk ke bank digital, nasabah ini yakin mereka akan menempatkan uangnya juga di bank digital. Karena kalau tadi lihat nominalnya masih tidak tumbuh setinggi dari jumlah rekening bank digitalnya. Nah, tidak hanya bicara soal jumlah rekening lalu juga dana pihak ketiganya. Penyaluran kredit bank digital juga terus meningkat, saudara. Kami ambil dari 3 bank digital yang ada di Indonesia, Bank Jago, Alobank dan juga Bank Neo Commerce dengan kredit semester 1 angkanya masing-masing 7,2, 6,7 dan juga 7 triliun. Paling tinggi ini memang perbankan atau Bank Jago mencatatkan pertumbuhan paling signifikan, naiknya sekitar 234% year on year. Sementara Alobank naik 6 kali lipat, ini juga cukup tinggi, saudara, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan Bank Neo Commerce mencatatkan pertumbuhan secara tahunan adalah 84,2%. Nah, yang perlu dipantau dari data ini adalah angka rasio pinjaman terhadap dana simpanan atau istilah perbankannya adalah loan to deposit ratio bank digital. Ini masih cukup tinggi angkanya LDR ini. Nah, kalau bicara soal LDR yang tinggi, nah kita bandingkan juga dengan angka sebelumnya. Ini jadi indikasi bahwa memang bank digital masih cukup kesulitan menghimpun dana pihak ketiga mulai dari tabungan dan juga deposito. Jadi gambaran juga sebenarnya kayaknya orang-orang Indonesia nih kalau dipinjemin duit mau dari siapa aja, tapi ketika mereka mau mempercayakan uang mereka belum mau nih ke bank digital karena lebih merasa yakin dan merasa aman untuk menempatkan uangnya di bank konvensional. Itu kenapa tadi nominalnya juga tercatat cukup rendah dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan dari rekening bank digital. Nah, selanjutnya saudara, Bank Indonesia ini mencatat bahwa pertumbuhan transaksi digital banking di kuartal 2 tumbuh 38,45% secara tahunan. Kalau survei yang dilakukan dari melihat nilai transaksinya di kuartal 2 ada pertumbuhan 38% secara tahunan, ada sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga Populix bulan lalu menunjukkan kenapa sih alasan orang-orang akhirnya mau
memilih bank digital untuk bertransaksi ataupun menyimpan uang mereka di digital banking ini, yang pertama memang mudah. Jadi karena semuanya udah ada di handphone, nggak perlu ke bank lagi. Lalu beberapa fitur yang ditawarkan juga cukup membuat masyarakat ini tertarik dan efisiensi waktu. Nah, kalau melihat data-data ini semua, kinerja bank digital, lalu juga bagaimana mereka masih harus berusaha untuk mencari dana pihak ketiga. Pertanyaannya, gimana nasib saham-saham bank digital yang terdaftar di bursa? Nah, pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Halo, Bang Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Khalif. Oke, ini pertanyaannya, masih layak koleksikah bank digital, Bang Alfred? Ya, kalau untuk layak koleksi dan ditujukan kepada saham-sahamnya, kalau menurut saya memang tadi bahwa dari sisi valuasi harga-harga saham bank digital relatif masih cukup premium ya. Artinya memang tadi bahwa premium yang diberikan pasar untuk setiap harga-harga saham-saham bank digital itu bisa dibilang price in dengan harapan bahwa ada performa yang cukup bagus ke depannya. Jadi artinya apa? Bahwa kalau saja nanti tadi ternyata performanya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan ini akan menjadi sentimen atau katalis negatif bagi harga sahamnya. Dan kalau kita lihat year to date ini sudah terlihat bagaimana hampir bank-bank digital seluruhnya mengalami year to date harga saham yang terkoreksi. Karena memang performa mereka di kuartal 1, kuartal kedua masih belum menunjukkan performa yang seperti yang diharapkan. Memang tadi bahwa dari sisi, ambil contoh dari sisi subscribe dan sebagainya memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi kan ini kalau bicara masalah top line dan bottom line mereka, kita masih menjumpai beberapa bank-bank digital, emiten bank digital masih membukukan bottom line yang negatif atau masih mengalami kerugian bersih. Dan ini yang membuat tadi bahwa pelan-pelan pasar juga sudah mulai melihat bahwa sepertinya euforia yang terjadi di 2021, di mana saat itu emiten bank digital kita punya price to book value yang cukup tinggi, pelan-pelan sudah mulai terkoreksi ya, sudah mulai mengalami penurunan. Karena apa? Karena bank-bank besar, bank-bank konvensional juga sudah mulai juga masuk ke bank digital. Sehingga pasar melihat tentu kalau dari sisi pilihan saham jauh tidak berisiko untuk bank-bank buku 4 yang juga bermain di bank-bank digital. Kita lihat kemarin BCA sudah melakukan akuisisi dan membentuk bank digital. BRI juga sudah membentuk bank agronya ya. Yang kedua Bank BNI juga mengakuisisi Mayora yang nanti juga arahnya ke bank digital. Artinya apa? Bahwa kalau dari sisi saham, resikonya tentu akan jauh tidak berisiko untuk bank-bank besar yang memang notabene sudah punya historis membagikan dividen, punya historis laba yang konsisten. Jadi itu yang menurut saya kenapa kita lihat bahwa animo pasar terhadap bank digital tahun ini juga mulai menurun karena memang ternyata ekspektasi untuk performa mereka relatif masih cukup berat tahun ini. Bahkan sampai tahun depan juga kita perkirakan juga masih cukup berat. Oke, kalau melihat dari kinerjanya ataupun dari euforianya yang sudah mulai turun, tapi karena cukup tinggi nih di 2021 harganya, Bang Alfred melihatnya ini harganya masih kemahalan nggak sih untuk bank-bank digital? Ya, kalau untuk bank digital relatif masih kemahalan ya. Kemahalan dalam arti seperti misalnya indikator saya ambil beberapa bank digital di luar yang cukup besar, price to book value-nya kurang lebih sekitar 4 kalian ya. Jadi kalau kita lihat bank-bank digital kita paling rendah itu sekitar 6,7 GBGB, paling tinggi itu Arto, Bank Jago 17 kali price to book value. Jadi relatif cukup tinggi. Memang iya bahwa dari sisi pertumbuhan kita punya pertumbuhan yang cukup tinggi untuk layanan perbankan atau transaksi perbankan digital. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita lihat pertumbuhan ini tinggi, tentu tadi bahwa untuk bisnis digital atau layanan digital tentu semua tidak akan dinikmati oleh bank-bank digital. Karena apa? Karena bank-bank besar tadi, bank-bank buku 4 yang juga masuk ke bank-bank digital atau mendigitalisasi layanan mereka, sehingga segmen mereka akan juga masuk kepada segmen yang diincar oleh bank-bank digital kita, maka tadi bahwa pertumbuhannya yang secara industri itu tinggi, tapi untuk emiten kemungkinan tadi ini akan berbagi dengan bank-bank buku 4 yang relatif punya infrastruktur yang jauh lebih kuat. Ini berarti juga buat bank-bank buku 4 yang sudah mulai gencar membuat bank digital mereka jadi penopang atau jadi sentimen yang cukup baik juga berarti Bang ya? Oh iya, tentu.
Karena tadi bahwa bank-bank buku empat bisa dibilang sekarang tidak tertinggal, apalagi tadi bahwa kalau dari sisi customer base kan mereka masih yang terbesar. Mm-mm. Kalau bicara masalah bank digital kan yang paling dinikmati itu adalah jasa transaksinya. Jadi kalau kita lihat ya tentu tadi dengan customer base yang besar, dengan infrastruktur yang besar, mereka bisa menikmati itu dengan cepat. Jadi kalau kita lihat bahwa bank-bank buku empat sekarang sudah mulai mempercepat proses digitalisasi mereka karena mereka tahu bahwa ini ada pertumbuhan yang cukup bagus untuk layanan transaksi perbankan yang secara digital pasca pandemi ini, yang membuat tadi bahwa sepertinya akan ada sumber pendapatan yang cukup baik, dan ini yang sudah mulai dikerjakan oleh bank-bank buku empat. Oke, kalau bagi investor nih yang mungkin masih penasaran nih untuk mengoleksi saham-saham bank digital, tahan dulu atau bisa beli sekarang, tapi strateginya bagaimana? Ya, kalau kita lihat memang tadi bank-bank digital, saham-saham bank digital kita seperti Arto, BBHI, BBA, BBB, atau misalnya bank, atau bahkan AA. Kalau kita lihat memang dari sisi nilai transaksi cukup bagus ya. Jadi mungkin kalau untuk trading masih relatif cukup bagus karena memang likuiditas mereka cukup bagus, sehingga tinggal perhatikan technical analis. Tapi kalau untuk yang long term investment, jadi ini memang betul-betul harus melihat tadi bahwa holding period-nya akan cukup panjang. Karena apa? Bahwa penyesuaian result dengan price to book value-nya kemungkinan masih akan terrealisasi 2 sampai 3 tahun ke depan. Oke. Jadi untuk yang holding period-nya panjang harus memperhatikan kondisi tadi, prepare untuk holding period. Yang kedua tadi bahwa resikonya cukup besar ya, karena tadi karena price to book value saat ini sudah udah price in terhadap result yang diharapkan, atau result dengan bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan bottom line yang bisa laba. Tapi kan bisa dibilang ini punya resiko yang cukup besar jika tidak terrealisasi. Apalagi kalau kita lihat performanya sampai di kuartal kedua ini masih belum cukup meyakinkan apakah bisa mengejar tadi. Karena tadi bahwa mungkin kalau price to book value-nya tinggi saat ini, tapi kalau diikuti dengan pertumbuhan ekuitas yang besar, kemungkinan tadi bahwa price to book value-nya dalam 1-2 tahun ke depan akan turun. Tapi kalau ternyata tadi pertumbuhannya tidak sesuai, artinya kemungkinan price to book value-nya yang turun atau harga sahamnya yang turun. Oke, berarti kalau udah ada yang masih koleksi ini emang harus sabar-sabar ya atau meningkat loss aja Bang Alfred? Ya, yang pertama tadi kalau memang holding period-nya long term ya, kemungkinan kalau saya lebih prefer untuk tadi melihat bank-bank buku empat yang masih punya price book value yang cukup rendah ya. Kita lihat BRI, Mandiri masih di bawah 2 kali. Bahkan kalau memang tidak mau yang beresiko, BCA juga dengan price book value yang tinggi. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis sudah cukup baik ya, apalagi tadi bahwa bank-bank besar kita ini sudah masuk kepada bank-bank digital, sehingga kalau bicara masalah pengen mengambil kue digital, maka bank-bank buku empat kita ini sudah punya bagian untuk mengambil kue tadi untuk layanan digital. Jadi sebenarnya tidak ada alasan juga untuk tetap mempertahankan pada emiten-emiten perbankan bank digital jika memang ingin tadi melihat bahwa sektor digital perbankan sepertinya bagus. Tapi kalau kita lihat ternyata bank-bank buku empat bisa mengcoverage itu, bank-bank buku empat bisa mengambil itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk bisa kembali pindah ya ke bank-bank buku empat. Jadi itu sih kalau kita melihat, jadi lebih prefer untuk bank-bank buku empat yang seperti BRI, BNI, Mandiri, atau bahkan BCA. Sementara tadi bahwa kalau trading kemungkinan masih cukup bagus karena likuiditas emiten-emiten bank digital kita masih cukup bagus. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred untuk perbincangannya dan diskusi pagi ini untuk saham-saham bank digital. Sehat selalu Bang Alfred. Terima kasih, sama-sama.